Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Baria dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Sains dan Teknologi, jurusan Biologi semester 6. Video ini saya akan menjelaskan atau meresum mengenai jurnal mengenai aktivitas cairan kultur bakteri penghasil antibiotik atau isolat P301 terhadap Staphylococcus aureus ATCC 25923 dan optimasi waktu produksi metabolit sekunder yang ditulis oleh Nanik Sulistiani dan Iin Narwanti, volume 13 nomor 2 tahun 2015. Langsung saja mengenai tentang jurnal ini, yaitu resistensi obat ganda adalah resistensi terhadap berbagai jenis obat dan hanya sedikit obat yang ampuh untuk mengatasinya. Resistensi obat berganda atau multiple drug resistensi adalah kondisi di mana mikroorganisme seperti bakteri, virus, jamur, parasit tersebut kebal terhadap beberapa antimikroba yang berbeda, biasanya antibiotik, tetapi bisa juga anti jamur, antivirus, antiparasit, atau macam-macam zat kimia sehingga tidak dapat dimusnahkan lagi. Kemudian, mikroorganisme penghasil antibiotik tersebar dalam berbagai golongan, meliputi bakteri, Actinomycetes, dan fungi. Salah satu habitat dari mikroba tersebut adalah tanah. Populasi mikroba tanah banyak ditemukan di daerah rhizospher dibandingkan tanah non-rhizospher, di mana tanah rhizospher adalah lapisan tanah yang mengikuti sistem perakaran tanaman. Selanjutnya yaitu salah satu bakteri penghasil antibiotik yang telah diisolasi dari rhizospher yaitu isolat P301 adalah bakteri penghasil antibiotik yang diisolasi dari tanaman padi. Isolat P301 termasuk kelompok Actinomycetes. Actinomycetes ini adalah bakteri gram positif yang telah menghasilkan lebih dari 70% dari semua antibiotik yang dikenal saat ini. Antibiotik ini secara alami dibentuk oleh mikroorganisme dan bersifat efektif dalam memenuhi mikroorganisme lain sebagai sarana kompetisi untuk mempertahankan diri. Actinomycetes ini terutama genus Streptomyces merupakan mikroba tanah yang mampu mensintesis metabolik sekunder. Metabolik yang dihasilkan berbeda-beda secara biologis seperti antibiotik, herbisida, pestisida, antiparasit, dan enzim seperti selulase, silanase yang sering digunakan dalam bioremediasi sampah. Struktur Actinomycetes adalah dari luar seperti jamur, membentuk berkas-berkas mirip hifa yang pada hifanya menegak, berupa filamen lembut yang sering disebut dengan hifa atau micelia, memiliki conidia, merupakan bakteri yang banyak ditemukan tumbuh pada tanah yang berhumus, memiliki miselium, menghasilkan spora, tumbuh sangat lambat jika dibandingkan dengan bakteri pada umumnya. Kemudian, strategi Actinomycetes untuk dapat bersaing dengan mikroba tanah lainnya adalah dengan menghasilkan enzim-enzim ekstraseluler dan senyawa antibiotik, di mana enzim ekstraseluler ini berguna mendegradasi senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana yang berguna untuk pertumbuhan, sedangkan senyawa antibiotik berfungsi untuk menghambat pertumbuhan mikroba kompetitor. Untuk mendapatkan cairan kultur, maka dilakukan terlebih dahulu pengkulturan isolat P301 dengan menggunakan media pertumbuhan yang sesuai dengan mikroba yang dikultur. Media pertumbuhan yang baik merupakan media yang mampu menyediakan sumber karbon dan mineral-mineral lain yang dibutuhkan untuk pertumbuhan maupun aktivitasnya. Kultur isolat P301 ini diinkubasi pada suhu kamar karena suhu optimum untuk pertumbuhan Actinomycetes adalah pada suhu sekitar 25 sampai 30 derajat Celcius. Proses inkubasi dilakukan di tempat yang tidak terkena cahaya matahari langsung. Hal ini untuk menghindari kerusakan senyawa-senyawa yang mudah teroksidasi yang mungkin ada dalam kultur.
Selama proses kultur terjadi perubahan warna kultur, yaitu dari tidak berwarna pada hari pertama hingga kuning kecoklatan mulai hari ke-9. Hal ini menunjukkan pertumbuhan bakteri. Perubahan warna tersebut terjadi hingga inkubasi hari ke-20, yaitu dari warna kuning pucat berubah menjadi warna coklat kehitaman. Bila mikroba ditanam pada media padat dan menghasilkan pigmen, bila pigmen dapat berdifusi pada media padat, maka akan menyebabkan media menjadi berubah warna sesuai dengan warna pigmen yang dihasilkan. Kemudian selama inkubasi, setiap hari dilakukan pengambilan kultur hingga hari ke-20. Selanjutnya cairan kultur disentrifugasi. Fungsi dari sentrifugasi ini adalah untuk memisahkan antara supernatat dengan endapan atau biomasa dari kultur yang diperoleh. Supernatan ini disebut sampel cairan kultur yang digunakan untuk menguji aktivitas dari cairan kultur isolat P301 terhadap S. aureus, di mana Streptococcus aureus adalah bakteri gram positif yang menghasilkan pigmen kuning, bersifat anaerob fakultatif, tidak menghasilkan spora dan tidak motil, umumnya tumbuh berkelompok dengan diameter 0,8 sampai 1,0 mikro. S. aureus tumbuh dengan optimum pada suhu 30 derajat Celcius dengan waktu pembelahan 0,47 jam. Bakteri Staphylococcus aureus merupakan salah satu bakteri patogen yang dapat menyebabkan beragam penyakit infeksi, diantaranya adalah bakteremia, endokarditis, osteomyelitis, dan penyakit kulit. Uji aktivitas cairan kultur isolat P301 terhadap S. aureus. Uji ini dilakukan dengan metode sumuran yang merupakan salah satu metode difusi. Sebanyak 50 liter cairan kultur dimasukkan dalam media MHA yang telah ditanami bakteri S. aureus, kemudian disimpan dalam kulkas selama 2 jam. Agar cairan kultur terdifusi ke dalam media kemudian diinkubasi selama 24 jam pada suhu 37 derajat Celcius. Hasil penelitian menunjukkan adanya zona hambat atau jernih pada media dengan diameter 12,0 mikrometer. Optimasi waktu produksi metabolik sekunder. Hasil pengukuran diameter zona hambar radikal terhadap S. aureus menunjukkan bahwa pada hari ketiga cairan kultur isolat P301 telah menghasilkan metabolik sekunder berupa antibiotik yang mampu menghambat pertumbuhan S. aureus dengan diameter zona hambat sebesar 0,70 cm. Ukuran diameter tersebut dari hari ke hari semakin bertambah dan produksi antibiotik tertinggi mulai hari ke-11 dengan diameter zona hambat sebesar 2,175 cm. Produksi antibiotik tersebut nampak konstan setelah inkubasi selama 11 hari, sehingga waktu permanenan antibiotik yang optimal terhadap S. aureus yaitu setelah inkubasi selama 11 hari. Oleh karena itu, durasi fermentasi yang baik untuk memproduksi antibiotik dari isolat P301 adalah 11 hari. Kemudian produksi antibiotik dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu komponen media dan kondisi kultur seperti agitasi, aerasi, pH, dan temperatur yang berbeda-beda untuk setiap organisme. Komponen media yang berpengaruh dalam struktur kimia media dan konsentrasinya. Selain itu, sumber karbon dan nitrogen biasanya juga memberikan pengaruh dalam produksi antibiotik. Selanjutnya, yang terakhir yaitu kesimpulan dari jurnal ini, cairan kultur isolat P301 mampu menghambat pertumbuhan Staphylococcus aureus. Permanenan antibiotik yang optimal dapat dilakukan setelah inkubasi minimal selama 11 hari berdasarkan uji aktivitas terhadap Staphylococcus aureus. Demikianlah resumen dari jurnal yang saya bacakan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.